Kita berjumpa kembali dalam Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Mendahului seluruh pekerjaan pekabaran Injil Tuhan, mari kita berdoa. Bukan karena kuat gagah mampunya kami, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundak kami, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga sebagai umat Tuhan, untuk bisa kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube Klasis Yapen Selatan. Tabura Injil ini akan dikumandangkan, sebab itu kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menyertai, melindungi, memberkati setiap pribadi kami, baik pemberita Injil maupun pemirsa, pendengar di mana saja berada. Roh Kudus ambil alih pucuk pimpinan, supaya ketika kebenaran firman Tuhan diwartakan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat dalam keberadaan kehidupan kami. Inilah kami Bapa, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari bagian kitab Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kitab Galatia pasal 5 ayat 21 dan berakhir pada ayat 23. Dengan berikut pembacaan Alkitab Galatia 5 ayat 21 sampai 23, hidup menurut daging atau roh. Ayatnya yang ke-21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita di hari ini adalah hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh. Bagian pembacaan Alkitab dengan perikop kepada kita sekalian, hidup menurut daging atau roh. Sementara tema kita adalah kita diberikan hidup menurut roh. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Yesus, Rasul Paulus dalam suratnya ini menuliskan tentang hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Kalau kita membacanya secara baik mulai dari ayatnya yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, mulai dari ayat 19. Ayat 18, di situ disampaikan bahwa hidup persekutuan jemaat Galatia itu harus di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Sikap hidup, tutur kata yang dilakukan, sudah tidak ada lagi rasa malu, rasa takut terhadap Tuhan Allah. Sehingga Paulus bilang bahwa di dalam keberadaan kehidupan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan dan pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ini yang ditampilkan oleh Paulus
Situasi dan keadaan jemaat Korintus seperti itu. Lalu Paulus mengakhiri keinginan daging itu dengan kata dan sebagainya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak keinginan-keinginan daging yang artinya adalah ada begitu banyak bentuk dosa yang dikerjakan tiap waktu oleh seluruh keberadaan kehidupan anak-anak Tuhan. Ini yang ditampilkan oleh Paulus. Lalu apakah yang kita kerjakan dalam seluruh panggilan, tugas, tanggung jawab kita? Ada dosa lain kah? Begitu. Tentu kita masih ada dalam dunia. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita akan terus diperhadapkan dengan pergumulan untuk melihat segala latar belakang kekurangan kita. Tiap orang dipanggil untuk melihat, kira-kira saya punya kekurangan di bagian mana? Kekurangan di bagian mana itu yang harus, bagaimana kekurangan itu akan membawa kita untuk jatuh, masuk di dalam seluruh utang dosa itu. Apa yang harus dikerjakan? Pikirkan dengan matang seluruh keberadaan kehidupan kita. Yang ditampilkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Supaya hal-hal ini jangan dikerjakan. Jangan jatuh dalam dosa. Apakah bagian ini juga merupakan bagian untuk kehidupan anak-anak Tuhan saat ini? Ya. Ada begitu banyak dosa yang kita kerjakan. Karena itu setiap kita harus sadar bahwa hidup kita tidak boleh main-main dengan keinginan daging. Mengapa? Karena ayat 21, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus menegaskan, itu dulu Paulus melakukan itu, tapi sekarang sudah tidak lagi, sebab konsekuensinya berat. Kalau tetap masih hidup dalam kedagingan, masih hidup di dalam dosa, maka ending atau akhir di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita sebagai anak-anak manusia adalah neraka dan tunggu di sana. Karena itu, tugas tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Kita yang hidup pada zaman ini adalah hidup pada zaman kekuatan Roh Kudus. Zaman Tuhan Allah telah berlalu, zaman Yesus Kristus telah berlalu, dan kita hidup pada zaman Roh Kudus. Maka apa yang ditampilkan oleh Paulus? Paulus memberitahukan kepada kita bahwa kita harus hidup di dalam roh. Di dalam roh. Roh apa? Roh Kudus. Di dalam keberadaan kehidupan Roh Kudus itu, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekuatan Roh Kudus, dia harus berbuah. Begitu. Dia harus berbuah. Ada 9 buah roh yang harus ditampilkan. Kita tidak bisa bilang bahwa saya anak Tuhan, saya pengikut Yesus. Tetapi ketika kekuatan daripada karakter kehidupan anak-anak Tuhan, Roh Kudus itu hidup. Dia hidup dan dia bekerja dalam kehidupan anak-anak manusia, yaitu ketika menampilkan 9 buah roh menjadi kekuatan dan keberadaan tugas-tugas tanggung jawab kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana seluruh tanggung jawab anak-anak Tuhan? Ketika kita mampu untuk menampilkan kekuatan daripada buah Roh Kudus itu. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kasih itu kita kerjakan. Kasih itu seperti apa? Yesus mengasihi kita, dia mati di Kalvari karena Tuhan Allah yang perintahkan. Dan dia sayang kita, dia mati di Kalvari. Lalu kita siapa? Kita harus mengasihi. Mengasihi bukan karena sebab akibat. Tetapi mengasihi itu adalah sesuatu kelakuan hidup yang ditampilkan oleh anak-anak Tuhan. Karena kasih ini adalah dasar utama kehidupan kekristenan. Kita bilang kita mengasihi orang lain. Di dalam keberadaan kehidupan ketika dia dulu mengasihi kita. Itu sama dengan dunia. Karena itu kita harus betul-betul melihat konsekuensi dari kasih itu. Kasih itu kita harus tampilkan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Sebab Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dia mati di Kalvari untuk kita. Maka kasih itu kita harus kerjakan sampai masuk pada titik kasih yang luar biasa. Kasih Allah mengorbankan Yesus. Dan Yesus mati, bangkit, memberitahukan bahwa kita mendapat anugerah keselamatan. Ketika anugerah keselamatan itu menjadi bagian hidup, maka kasih itu harus betul-betul dikerjakan dalam kehidupan kita.
Lalu yang berikutnya adalah sukacita. Anak-anak Tuhan di dalam keberadaan kehidupan, tugas-tugas, tanggung jawab, apa yang harus dikerjakan. Apakah sukacita ini memberitahukan bahwa kita akan tertawa lebar, senyum lebar di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita dari Januari sampai Desember, dari hari pertama sampai hari terakhir? Bukan. Sukacita di sini mau memberitahukan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hidup ini terus dengan sungguh-sungguh mengucap syukur di dalam situasi dan keadaan apapun. Sukacita mengantarkan anak-anak Tuhan untuk memahami betapa besarnya kasih Allah dalam keberadaan kehidupan kita. Lalu, damai sejahtera. Katakan diri sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita ada, kita harus berani dan mampu untuk menciptakan damai sejahtera itu. Untuk menciptakan segala situasi dan keadaan yang enak. Ketika kehadiran kita membawa berkat, karena tutur kata, sikap, dan kelakuan kita membawa damai dan sejahtera. Kita tidak menjadi orang yang mana kehadiran kita membawa persungutan, membawa marah, membawa tidak enak di dalam keberadaan kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, di keluarga, di rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam semua tugas-tugas tanggung jawab kita, kita harus sampai di titik damai sejahtera itu menjadi bagian keberadaan kehidupan. Lalu kita juga akan ada pada buah roh, kesabaran. Bagaimana kita sabar dalam menghadapi segala situasi dan keadaan hidup kita. Sabar di tengah pandemi virus corona. Apa yang harus kita kerjakan? Disuruh tinggal 14 hari. Maka anak-anak Tuhan harus sabar. Ikut protokol kesehatan. Supaya melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk mengontrol seluruh emosi yang ada. Kesabaran itu dibutuhkan di tengah pandemi yang sukar, yang sulit ini. Kita sabar untuk melakukan semua apa yang terjadi. Apakah cukup hanya ketika terjadi pandemi? Tidak. Kesabaran itu membutuhkan seluruh pengorbanan. Karena tidak semua orang bisa sabar. Semua orang bisa amarah, dan amarah itu bisa berlanjut. Bisa simpan marah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Karena tidak mampu untuk ada di dalam kesabaran. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita diarahkan untuk bisa ada di dalam kesabaran. Lalu kita punya jiwa kemurahan. Kemurahan itu berarti kita tergerak untuk melakukan segala aktivitas keberadaan kehidupan kita. Di dalam semua keberadaan, tanggung jawab kita di mana saja kita berada. Kita punya kemurahan ketika roh itu akan datang dan memberitahukan. Tugasmu sebagai anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan segala situasi, apa tanggung jawabmu? Kemurahan itu akan ada untuk memberitahukan, bangkit dari semua hal untuk bisa membawa kepada kemurahan bagi semua orang yang kita jumpai dalam sikap kita untuk menolong orang lain. Lalu juga ada kebaikan. Bagaimana kebaikan ini kita tampilkan? Apakah kebaikan ini kita taruh saja untuk mereka yang sayang kita atau mereka yang kita kenal? Kebaikan ini harus kita taruh untuk semua orang, seperti apa yang dikerjakan dengan kasih. Kebaikan itu dilakukan di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Bahkan ketika orang buat jahat untuk kita, Yesus mengajarkan kepada kita, orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang bikin apapun, kita tampilkan kebaikan dalam semua tugas tanggung jawab kita. Kesetiaan. Setia ini penting dalam keberadaan kehidupan anak-anak Tuhan. Buah roh yang berikutnya adalah kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Setiap kita dituntut untuk setia. Setia pikul salib sampai Yesus datang. Janji ketika kita ikrarkan ketika anak-anak Tuhan itu sidi, itu berarti ada suatu ikatan. Ikatan itu mengantarkan anak-anak Tuhan untuk tetap setia sampai napas putus di badan. Lalu bagaimana dengan kesetiaan yang dihianati? Tidak diperbolehkan dalam keberadaan kehidupan buah roh itu. Bilang Yesus, bilang percaya Yesus, bilang beriman pada Yesus, maka kita akan ada di dalam kesetiaan. Kesetiaan berarti pikul salib Yesus itu sampai napas putus di badan sampai kiamat. Lalu bagaimana tanggung jawab ketika kita membawa anak-anak dibaptis? Bagaimana orang tua juga mengerti kesetiaan untuk mendidik, mengajar, mengasuh, membimbing anak-anak supaya tidak ada anak-anak kejahatan dalam dunia ini. Karena kesetiaan untuk mengarahkan seluruh keberadaan kehidupan. Sampai pada orang tua juga ketika menikah. Ada janji yang diucapkan. Bagaimana kesetiaan itu? Marak di tengah dunia zaman sekarang.
Bagaimana kesetiaan? Suami tidak setia, istri tidak setia, anak-anak tidak setia, pemimpin tidak setia, apalagi yang dipimpin. Terjadi di sana sini. Keberadaan kehidupan ketidaksetiaan satu terhadap yang lainnya. Tetapi ciri khas daripada anak-anak Tuhan, kesetiaan itu ditampilkan, dikerjakan dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan. Lalu juga dikatakan kesetiaan kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah ciri khas dari buah roh. Bagaimana kita bisa mengontrol seluruh emosi kita. Tutur kata, sikap, dan kelakuan kita ada di dalam unsur kelemah lembutan. Tidak ada yang meluap-luap atau meledak-meledak dalam keberadaan kehidupan kita. Karena kita mampu untuk bisa mengontrol seluruh emosi jiwa kita terhadap segala situasi dan keadaan kita. Dan juga yang terakhir adalah penguasaan diri. Bagaimana di dalam bagian ini kelemah lembutan dan penguasaan diri. Penguasaan diri itu berarti dia dapat dengan sukacita, dengan damai sejahtera untuk bisa memberitahukan kepada dunia bagaimana penguasaan diri ini. Dia mengontrol seluruh emosinya, dia mengontrol seluruh tutur katanya. Sikap dan kelakuan hidup daripada mereka yang dikuasai oleh kekuatan Roh Kudus dan menampilkan buah Roh Kudus itu adalah bagaimana mereka dapat memberitahukan tentang penguasaan diri. 9 buah roh ini merupakan sesuatu hal yang nampak gampang, tetapi dalam keadaan yang harus dipraktekkan, ini hal yang paling sukar dan sulit. Inilah realita. Kita mau hidup menurut daging atau kita mau hidup menurut roh. Karena itu tema kita hidup di dalam roh. Anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat harus hidup di dalam roh. Supaya ada buah roh. Dan pada akhirnya ending daripada hidup kita adalah kita mati masuk surga. Karena kita mampu untuk memberitahukan bahwa sebenarnya kekristenan itu merupakan suatu tanggung jawab besar mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam keberadaan kehidupan. Sebab kita telah diberikan keselamatan. Keselamatan itu dikerjakan dengan memberitahukan pada dunia bahwa kami Kristen, kami punya ciri khas tersendiri, yaitu kami punya buah roh. Buah roh itu harus betul ditampilkan dalam keberadaan kehidupan kita. Ketika dunia menawarkan segala kejahatan, maka kekuatan sebagai anak-anak Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita berdiri teguh, menyampaikan kepada dunia bahwa kami punya Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu orang lihat di dalam seluruh keberadaan kehidupan, tutur kata, sikap, dan kelakuan hidup. Supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami diberikan pilihan Tuhan, mau hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Pilihan ini membawa kami untuk bisa memutuskan bahwa kami harus hidup di dalam roh. Karena ketika kami hidup di dalam roh, maka kami adalah anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang setia, yang taat, yang melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam keberadaan kehidupan kami. Tuhan, jujur padamu Yesus. Sebenarnya kami ingin, kami rindu, kami mau hidup di dalam roh. Tetapi kadang-kala kami tak mampu, kami tak berdaya. Kadang-kala kami jatuh, kadang-kala kami lebih timbang kepada hidup di dalam daging. Ampuni kami Bapa, sayang kami Tuhan. Jikalau sampai hari ini ada anak-anak Tuhan yang masih bergumul dalam hidupnya, hidup menurut daging. Dalam nama Yesus ampuni. Dalam nama Yesus ampuni Bapa. Ampuni kami akan segala pelanggaran dosa yang dikerjakan lewat keinginan-keinginan daging. Ampuni Tuhan, sayang kami Bapa. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus, bantu kami. Supaya kami hidup di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk semua pemirsa yang sedang menyaksikan Taburai Injil, yang sakit Tuhan pulihkan, kuatkan, sehatkan. Yang berulang tahun Tuhan berkati. Lalu juga yang ada dalam pergumulan-pergumulan, jawab menurut keputusan Tuhan. Semua yang menyaksikan Taburai Injil ini, Tuhan berkati. Mulai dari bayi-bayi dalam kandungan lansia, berkat menjadi bagian keberadaan kehidupan mereka. Lalu Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan kru Taburai Injil yang terus dari waktu ke waktu
memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam perekaman sampai penampilan di YouTube. Tuhan memberkati supaya semua yang terlibat langsung ada berkat-Mu bagi mereka. Demikian para pelayan-pelayan Tuhan yang terus mewartakan Injil Tuhan lewat YouTube Klasik Yapen Selatan. Tuhan memberkati. Berkati gereja-Mu di aras dunia, di Indonesia, di Papua. Lebih khusus kami yang ada di naungan, di bawah naungan GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati. Biarlah seluruh pemimpin-pemimpin gereja bekerja dengan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami. Tuhan memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai dan melindungi mereka. Supaya mereka juga bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk situasi dan keadaan yang sedang terjadi di dalam tanah Papua. Yaitu Pesta Pekan Olahraga Nasional PON yang ke-20. Yang berlangsung. Tuhan berkati panitia dan semua orang yang datang ke tanah Papua. Mereka ditahirkan di dalam nama Yesus. Supaya tidak membawa virus corona, tetapi mereka datang menyaksikan karya Allah yang besar bagi negeri dan tanah kami yang subur, yang begitu kaya dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk rencana sidang sinode tahun depan. Yesus berkati supaya semua program-program dari arah sinodal, panitia dapat berjalan dengan baik. Lalu kami yang ada di Yapen pun dalam pergumulan untuk sidang sinode, itu pun dapat berjalan dengan baik. Panitia transit dapat dikerjakan dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Ampuni tiap pelanggaran dosa kami, sayang kami Tuhan. Lalu di dalam nama Yesus kami tunduk, memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati setiap pribadi, anak-anak Tuhan, dan semua pemirsa yang telah menyaksikan Tabura Injil ini. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian Tabura Injil. Tonton terus Tabura Injil YouTube Klasis Yapen Selatan di tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.